Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadis Fadila dari kelas 2MA04. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi 1 sampai 10 mata kuliah Human Relation. Definisi Human Relation. Human Relation adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan kepuasan psikologis. Dalam teori Human Relation beranggapan bahwa komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi untuk membangun suasana akrab dalam kerja sama yang dapat memberikan motivasi dalam bekerja dengan perasaan puas. Sifat, tujuan, dan manfaat mempelajari human relation. Sifat hubungan sesama manusia tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi di mana mengandung unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Tujuan dari human relation adalah menciptakan rasa saling pengertian yang baik untuk mewujudkan keseluruhan unsur-unsur tujuan mengembangkan hubungan yang positif antara suatu individu dengan organisasi dan menjadikan landasan bahwa setiap hubungan yang diciptakan adalah atas dasar saling menghargai, sebab manusia memiliki martabat dan harga diri. Manfaat mempelajari human relation adalah dapat meningkatkan rasa tanggung jawab antar individu dalam suatu organisasi atau kelompok untuk terlibat pada kepentingan kelompok dan dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya konflik dalam organisasi. Apabila dalam melaksanakan suatu hubungan manusia berjalan dengan baik, maka konflik akibat tidak lancarnya komunikasi internal dapat diperkecil atau dihilangkan. Selanjutnya, definisi human relation. Human relation proses multidisiplin yang digunakan dalam mempromosikan dan melindungi kesehatan fisik dan mental manusia tanpa kekerasan dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menetapkan dan meraih tujuan hidup yang bebas dari kesewenang-wenangan. Selanjutnya, definisi human relation dalam arti luas adalah menyangkut komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menumbuhkan kebahagiaan dan kepuasan hati kepada kedua belah pihak. Dalam arti sempit adalah komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja dan dalam organisasi kekaryaan dengan tujuan menggunakan kegairahan dan motivasi serta dengan semangat kerja sama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. Selanjutnya, tindakan atau perilaku yang mempengaruhi seluruh kinerja organisasi, yaitu eksternal faktor, internal faktor, faktor pekerjaannya, terus kelompok, terus individual. Manfaat mempelajari human relation: menjadi individu yang kuat dan tidak sombong, sederhana, tidak malu-malu, serta tidak terlalu menonjolkan diri, dan lain-lain. Dengan mempelajari human relation, maka membantu membangun hubungan yang positif dan mengatasi masalah pribadi, mengembangkan strategi peningkatan karir dan pribadi serta kompetensi serta
kompetensi sosial. Komunikasi dalam human relation. Komunikasi dalam human relation. Satu, human relation bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan mendapatkan suatu kepuasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dua, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dengan kemampuan human relation yang baik, seseorang pimpinan akan dapat memecahkan masalah para karyawannya, sedangkan komunikasi merupakan alat perantaranya. Fungsi komunikasi dalam human relation untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama antara teman kerja, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi, dan lain-lain. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif, komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Dalam komunikasi efektif memiliki 5 hukum menurut Sari, yaitu respect, empati, audible, clarity, dan humble. Komunikasi formal, bahwa Effendi mengatakan bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifat instruktif. Komunikasi informal. Menurut De Vito, komunikasi informal sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial, yang orientasinya tidak ada organisasi tetapi lebih secara individual. Komunikasi verbal. Menurut Purwanto, mengatakan bahwa komunikasi verbal merupakan komunikasi dengan menyusun kata-kata dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Nonverbal. Menurut Floyd, mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai setiap perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Tipe komunikasi nonverbal: kinetik, haptik, penampilan fisik, artefak, proksemis, faktor lingkungan, kronemis, parabahasa, dan keheningan. Communication style, self esteem. Understanding your communication style. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Gaya komunikasi menurut Tubbs dan Moss: the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, dan lain-lain. The controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. The equalitarian style. Aspek penting dari gaya ini adalah adanya
landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal, lisan maupun tulisan yang bersifat dua arah. The Storing Style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal guna manfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang pekerjaannya serta struktur organisasi. The Dynamic Style. Gaya komunikasi ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The Relinquishing Style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran dan pendapat atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberikan perintah, meskipun pengiriman pesan mempunyai hak untuk memerintah atau mengontrol. The Withdraw Style. Gaya komunikasi ini dapat mengakibatkan melemahnya tindak komunikasi. Artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya komunikasi ini dengan orang lain karena ada beberapa persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang Sapir, yaitu kondisi fisik, peran, konteks, histori, dan lain-lain sebagainya. Karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Karakter dan komunikasi. Karakter orang terbuka atau ekstrovert. Minatnya terhadap situasi sosial, kuat, suka bergaul, ramah cepat, menyesuaikan diri, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain walaupun ada masalah lebih, suka bertindak dulu, berpikir belakangan. Karakter orang tertutup atau introvert. Orang introvert memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri mereka, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifat individu. Karakter orang intuitif. Karakter orang dengan tipe ini lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat langsung dilihat oleh mata telanjang, mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat. Karakter orang perasa. Tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio, hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasi ketika berkomunikasi dengan orang lain, hangat, empati, dan simpati. Karakter orang penilai. Tipe karakter penilai adalah karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar langsung memberikan penilaian terhadap orang lain. Karakter manusia berdasarkan ekspresi dresser, pengungkapan, driver, pendorong, analitis, berkomunikasi dengan orang tipe pengungkap, bergembiralah dengan mereka. Karakter manusia berdasarkan gerak, sosial, leader, penggembira, pemikir, pengarah. Orang dengan tipe penggembira akan mudah dihadapi dengan sifat persahabatan dan hangat dan tanpa paksa prasangka. Karakter manusia berdasarkan sistem representasional, visual,
auditory kinesthetic. Orang dengan tipe penglihatan akan lebih efektif bila diberi objek gambar, grafik, dan sejenis ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Chaplin, Subo, dan Marchiarini mengatakan adalah penilaian diri yang dipengaruhi oleh sikap, interaksi, penghargaan, dan menerima orang lain terhadap individu. Pembentukan self-esteem derajat menurut Gufron menyebut bahwa harga diri sudah terbentuk pada masa kekanak-kanakan, sehingga seorang anak sangat perlu mendapatkan rasa penghargaan dari orang tuanya dan lain sebagainya. Converse Smith mengungkapkan 4 aspek pembentukan self-esteem: kekuatan individu, keberartian individu, kebijakan individu, keberhasilan individu. Kekuatan power dalam perkembangan untuk mengatur dan mengontrol perilaku orang lain. Kemampuan ini ditandai oleh adanya pengakuan dari rasa hormat yang diterima oleh individu dari orang lain dan besarannya sumbangan dari pikiran atau pendapat dan kebenaran dan lain-lain sebagainya. Keberartian ini ditandai dengan kehangatan, responsif, minat, dan menyukai individu apa adanya, dan lain-lain sebagainya. Kebijakan individu yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat dan agama dan lain-lain sebagainya. Keberhasilan individu ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan bermacam-macam tugas pekerjaan dengan baik dan bervariasi untuk tiap level dan kelompok tertentu dan lain-lain sebagainya. Karakter seseorang yang memiliki self-esteem tertinggi. Brandon mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki harga diri yaitu mampu menanggulangi kesengsaraan dan kemalangan, hidup lebih tabah dan ulet, lebih mampu melawan suatu kekalahan, kegagalan, dan keputusan, cenderung berambisi, dan lain-lain sebagainya. Menurut Brandon, manfaat dari dimiliki self-esteem yang tinggi, individu akan semakin kuat dalam menghadapi penderitaan hidup, semakin tabah dan semakin tahan dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, serta tidak mudah menyerah dan putus asa. Individu semakin kreatif dalam pekerjaan. Karakteristik seorang yang memiliki self-esteem rendah. Orang yang memiliki self-esteem rendah cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga, tidak berani mencari tantangan baru dalam hidupnya, lebih senang menghadapi hal-hal yang sudah dikenal dengan baik, serta menyenangi hal-hal yang tidak penuh dengan tuntutan, dan lain-lain sebagainya. Akibat memiliki self-esteem rendah, mudah merasa cemas, stres, merasa kesepian, dan mudah terjangkit depresi, dapat menyebabkan masalah dengan teman baik dan sosial, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Menurut Gufron mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi self-esteem, yaitu faktor jenis kelamin, inteligensi, kondisi fisik, aspek self-esteem, health, Hestron, dan Polivi. Dalam Susanti mengatakan performa self-esteem
pada kompetensi umum termasuk kecakapan intelektual, prestasi di sekolah, kapasitas yang berkaitan dengan diri, dan keberhasilan individu, social self-esteem. Mengacu bagaimana seseorang mempercayai depresi orang lain terhadap dirinya, dalam hal ini mengenai penerimaan lingkungan sosial terhadap diri individu. Bagaimana meningkatkan harga diri, belajar untuk selalu menghargai diri sendiri walaupun terkadang orang lain memandang Anda rendah, tetapi tetapkan keyakinan Anda bahwa adalah yang berhak atas hidup Anda dan Anda yang paling mengerti diri Anda. Personal value influence ethical choice. Karakter, integritas, dan moral. Karakter adalah sifat yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter: pendidik, keluarga, lingkungan. Proses pembentukan karakter. Pengenalan seseorang pada masa awal anak-anak dikenal pada hal-hal positif yang ada pada keluarga dan lingkungan. Pemahaman memberikan pengarah atau pengertian tentang perubahan baik yang sudah kita kenalkan. Penerapan setelah paham tentang perbuatan baik yang diajarkan, kemudian memberikan kesempatan untuk menerapkan perbuatan baik tersebut, dan lain-lain sebagainya. Integrasi, integritas. Integritas itu sendiri berasal dari kata lain integer, yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Fungsi integritas. Cognitive function of integrity meliputi kecerdasan moral dan self-insight. Sedang akan self-insight itu sendiri meliputi self-knowledge dan self-revelation. Berarti integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Tujuan integritas. Integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Integritas melahirkan kepercayaan dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas: selalu menepati janji, taat asa, tidak pelin-pelan, komitmen, dipegang teguh dan bertanggung jawab, dan lain-lain sebagainya. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral dibagi menjadi 2, yaitu moral murni, moral terapan. Faktor yang memengaruhi moralitas. Modeling. Seseorang cenderung meniru tingkah laku model tertentu. Efektivitas. Meniru model tergantung pada karakteristik model itu sendiri, misalnya kekuasaan, kehangatan, keunikan, dan lain-lain. Situasional. Moral dan tingkah laku seseorang tergantung pada situasinya, seperti faktor lingkungan dan kesenjangan antara pemikiran moral dan tindakan moral. Lingkungan. Nilai-nilai moral yang memiliki seseorang merupakan sesuatu yang diperoleh dari luar diri
Landasan motivasi bagi perilaku moral berada pada tuntunan internal untuk perealisasian konsistensi diri secara psikologis, pembentukan nilai pribadi. Menurut Brouwer berpendapat bahwa kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap seseorang. Tahap perkembangan kepribadian masa bayi ditandai adanya kecenderungan terus-menerus. Masa kekanak-kanakan ditandai adanya kecenderungan otonomi. Masa prasekolah ditandai adanya kecenderungan inisiatif. Masa sekolah ditandai adanya kecenderungan industri. Masa remaja ditandai kecenderungan identik. Masa dewasa awal ditandai dengan kecenderungan intimasi relation. Masa dewasa ditandai kecenderungan generativity station. Masa hari tua ditandai dengan kecenderungan ego integrity desperate. Nilai pribadi nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap perilaku seseorang. Nilai pribadi dibagi menjadi nilai murni, nilai-nilai member. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang memberikan kita norma tentang bagaimana kita harus hidup. Adalah moralitas. Unsur-unsur pokok dalam etika: kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, ethical choice, prinsip-prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, otonomi. Insu ini berkaitan dengan apakah keputusan Anda melakukan eksploitasi terhadap orang lain dan memengaruhi kebebasan mereka. Non-malfeasance, apakah keputusan Anda akan mencederai pihak lain, dan lain-lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Tahap perkembangan moral. Semakin berkembang moral berarti semakin kurang tergantungan pada pengaruh-pengaruh luar, sehingga ia akan semakin cenderung berperilaku etis. Lingkungan organisasi. Hal ini merujuk pada persepsi karyawan mengenai penghargaan organisasional. Tempat kedudukan kendali tidak terlepas dari struktur organisasi. Langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis menuntut fakta-fakta, mengidentifikasi para pemegang kepentingan, dan mempertimbangkan situasi-situasi dari pandang mereka, dan lain-lain sebagainya. Etika manajemen keputusan, manajemen dan kegiatan organisasi yang berdasarkan pada nilai-nilai atau standar moral dianggap baik dan luhur dalam lingkungan yang masyarakat. Perilaku etis terjadi bila manajer dan karyawan mengikuti prinsip dan nilai-nilai yang disepakati, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi etika manajemen: manajer secara pribadi, organisasi, dan lingkungan luar. Tanggapan jawab sosial. Manajemen harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dalam mengambil keputusan.
Strategi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. Strategi menghindari tanggung jawab sosial karena mementingkan ekonomi. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebatas disyaratkan dalam peraturan atau undang-undang dan lain-lain sebagainya. Kriteria tanggung jawab sosial: tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, tanggung jawab etika, tanggung jawab diskresioner. Sikap attitude can serve yourself. Sikap menurut Chernoff mengidentifikasi sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi secara positif ataupun secara negatif terhadap objek-objek tertentu. Menurut Lapierre, sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiap antisipatif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisi. Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Rice Branch Howe, sikap adalah sebuah pemikiran yang diterima sebagai kebenaran dan yang menuntut seseorang untuk berpikir, merasakan, atau bertindak secara positif atau negatif terhadap seseorang, ide, atau peristiwa. Komponen sikap: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif. Ciri-ciri sikap menurut Brungan: sikap tidak dibawa orang sejak lahir, sikap dapat berubah-ubah, sikap tidak dapat berdiri sendiri, objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Ciri-ciri sikap menurut Abu Hamdi: sikap itu dipelajari, memiliki kestabilan personal, societal significance, berisi kognisi dan efektif, approach, audience, directionality. Fungsi sikap menurut Kas dalam Anzwar: fungsi penyelesaian diri, fungsi pertama ego, fungsi ekspresi nilai, fungsi pengetahuan, pembentukan, dan perubahan sikap menurut Sheriff dan Sheriff dalam Kudariyah. Sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan sebagai hasil belajar. Kulsum dan Jauhar, sikap dapat dibentuk atau berubah karena adopsi, defensi, integrasi, trauma. Faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan sikap: Azwar, pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Pengaruh faktor emosional: mengubah sikap diri sendiri. Sikap pribadi akan membantu mencapai positif di dunia saat ini. Pilihlah kebahagiaan, raihlah optimisme pikiran untuk dirimu, tetap memiliki pikiran yang terbuka. Ubah kondisi mendahului perilaku tersebut. Jika Anda ingin orang mengubah sikap seseorang, kenali perilaku yang mewakili sikap buruk tersebut dan ubah kondisi yang mendahului perilaku serta pertimbangkan situasi yang ada. Ubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Cara lain untuk membantu orang lain mengubah sikap mereka adalah dengan mengubah apa yang terjadi setelah mereka menunjukkan perilaku yang Anda coba ubah.
Bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan? Meningkatkan basic interpersonal skill. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap, perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Interpersonal skill yang baik dapat dibangun antara lain dari kemampuan pengembangan perilaku dan komunikasi yang asertif dan lain-lain sebagainya. Cara meningkatkan interpersonal skill pada diri kita: smile, jadilah apresiatif, perhatikan orang lain, melatih mendengarkan secara aktif, dan lain-lain sebagainya. Motivasi diri. Motivasi itu merupakan penyemangat yang bisa datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Motivasi yang besar maka akan mendorong seseorang untuk terus bertindak untuk mewujudkan yang menjadi harapan. Sayangnya banyak orang-orang yang justru gagal untuk meraih cita-cita akibat motivasi yang kian hilang. Kian meningkatnya motivasi diri, melawan rasa takut dan ragu, bergaul dengan orang yang memiliki motivasi diri, selalu berpikir positif, dan lain-lain sebagainya. Keterbukaan untuk berubah. Di era informasi tentang terbesar bagi banyak pekerjaan adalah menyesuaikan diri dengan laju perubahan yang semakin cepat. Beberapa penolakan terhadap perubahan adalah norma hanya karena hal ini itu dapat mengubah rutinitas hari Anda. Team spirit dalam olahraga yang merupakan coach pemain tim menerima banyak pujian dan pengakuan seorang pemain tim, seorang yang bersedia untuk keluar dari sorotan, memberi sedikit kemuliaan pribadi, dan membantu tim mencapai kemenangan. Cara membangun semangat tim: menanamkan visi misi perusahaan pada anggota tim, menghargai perbedaan pendapat, saling mempercayai, dan lain-lain sebagainya. Kesadaran kesehatan. Biaya kesehatan yang terus meningkat adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi perusahaan saat ini. Banyak organisasi mempromosikan program kesehatan untuk semua karyawan sebagai cara untuk menekan biaya. Program ini mencakup tips tentang makan sehat, latihan kebugaran fisik, dan praktik manajemen stres, serta bentuk bantuan lain yang berkontribusi pada gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Cara menerapkan kejujuran karyawan. Berikan contoh. Pemimpinan memberi contoh perilaku jujur kepada karyawan tentunya akan menjadi dirinya sebagai tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja kantoran. Berikan penghargaan. Jika menghadapi seorang karyawan yang bekerja secara jujur dalam lingkungan kantor, sebaiknya jangan biarkan begitu saja. Berikanlah penghargaan yang menurut cocok untuk dia terima, dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.